Tilulit, tilulit, tilulit. Suara handphoneku berdering ketika aku baru sampai di rumah. Ku angkat telepon itu, ternyata Pak Burhan, kepala staf di RS Bina Sehat. Pak Burhan memintaku untuk mengantarkan jenazah sore ini, karena supir ambulan Pak Rizal sedang tidak masuk kerja. Sebenarnya, aku seorang tenaga staf, bukan supir ambulan. Namun rekan kerjaku sudah terbiasa memintaku untuk mengantarkan jenazah ketika Pak Rizal tidak masuk kerja. Jam 5 sore, aku bergegas ke rumah sakit untuk mengantarkan jenazah keluar kota yang jaraknya lumayan jauh. Sesampainya di rumah sakit, aku absensi mengisi daftar hadir sebagai supir ambulan pengganti Pak Rizal. Ternyata jenazah akan diberangkatkan pukul 6 petang nanti. Sembari aku menunggu, aku pergi ke warung depan rumah sakit sembari ngopi. Ternyata pemilik warung kenal betul siapa jenazah yang akan diantarkanku nanti. Penjaga warung menceritakan asal-usul jenazah kepadaku. Ternyata jenazah itu bernama Febri, usia 30 tahun. Bisa dibilang masih cukup muda. Kematian Febri yang tragis karena rela mengakhiri hidupnya karena cinta. Aku mendengarnya merinding dan sangat terpukul. Mengapa segampang itu manusia bertindak berlebihan? Pukul 6 petang, jenazah mulai dikeluarkan. Dan kali ini, aku berdua bersama jenazah Febri. Aku sempat gugup karena pikiranku masih memikirkan tentang kematian Febri. Sebelum menyetir ambulan, aku melihat ke belakang dan mendoakan jenazah itu, sembari menarik nafas yang dalam. Kemudian aku melanjutkan mobil dengan santai. 20 menit aku berkendara, aku tak merasakan hal aneh. Semua terkadang aku sering melihat ke arah spion mobil untuk mengecek keadaan jenazah. Jalur yang kulewati cukup menegangkan karena melewati hutan yang jalurnya sangat panjang. Pukul 7 malam, aku melihat ke arah kaca spion dan tiba-tiba keranda mayat bergetar. Di sini aku mulai tegang karena bayang-bayangku sudah mulai aneh. Aku mencoba tak menoleh ke belakang lagi. Aku tetap fokus menyetir, tapi di tengah perjalanan, ambulanku mogok. Entah mengapa, baru kali ini ambulan yang kupakai mogok. Terpaksa aku berhenti di pinggir jalan. Aku cek keranda dan tidak ada yang aneh. Aku berhenti pas pinggir jalan yang kiri kanannya hutan. Perjalanan masih lumayan jauh, dan aku menelpon Pak Rizal untuk meminta bantuan ambulan yang mogok. Ketika aku membuka HP, tiba-tiba nomor handphone Pak Rizal hilang. Ini membuatku semakin takut. Malam ini mentalku benar-benar diuji. Terpaksa aku mencari bantuan dari orang sekitar. Tak terlihat orang satupun sampai waktu menunjukkan pukul 8 malam. Dan alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang mendekatiku. Aku kira laki-laki, ternyata wanita yang memakai jaket abu-abu, sembari mendekatiku dan menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan kepadanya tentang siapa diriku dan tugasku. Wanita itu menatapku, dan aku menatapnya juga. Sampai wanita itu bertanya, apa tujuan melewati hutan ini? Aku sembari memperlihatkan surat tugas mengantar jenazah
kepada si wanita itu. Wanita itu membaca surat tugasku dan menanyakan apakah benar membawa jenazah. Aku jawab iya. Aku membawa jenazah seorang wanita muda. Dan wanita itu menunjuk ke arah mobil ambulan dan mengatakan, "Kok jenazahnya gak ada?" Hah? Aku kaget dan aku langsung mengecek. Ternyata benar, jenazahnya sudah tidak ada. Aku jadi khawatir dan bingung. Aku menoleh ke arah wanita itu dan tiba-tiba wanita itu sudah menghilang. Aku berlari mencari jenazah itu sampai sejauh 100 meter. Namun tak kutemukan. Dan ku kembali ke mobil. Dan tiba-tiba mobil yang tadinya mogok sudah mau hidup lagi. Aku langsung tancap gas dan berbalik arah mencari jenazah itu. Aku tak memikirkan apa-apa, hanya was-was yang akan hilangnya jenazah wanita itu. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dari kejauhan, aku melihat cahaya terang dan aku ikuti arah cahaya itu. Sampai tak sadar, aku masuk jalur hutan. Cahaya itu lambat laun berubah menjadi wanita yang bergaun merah. Terus kuikuti wanita itu. Sampai akhirnya, aku tersadar bahwa aku tersasar di tengah hutan. Aku putus asa, tak tahu lagi harus mencari kemana. Aku turun dari mobil untuk berjalan mencari keberadaan wanita itu. Aku sangat yakin bahwa wanita bergaun merah itu jenazah Febri. Semua di luar akal sehat dan nalar manusia. Sampai akhirnya aku kembali ke mobil untuk melapor ke polisi. Tapi sesampainya di mobil, aku melihat jenazah itu tetap berada di keranda. Aku stres dan bingung. Apa yang terjadi? Baru kali ini aku mendapat ujian yang berat. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 12 malam. Aku harus mengantar jenazah ini sebelum subuh. Kukemudikan mobil dengan cepat. Aku tak peduli lagi apa yang akan terjadi. Aku sempat mengantuk, tapi aku tetap mengendarai ambulan. Di tengah jalan, aku melihat wanita lagi yang sedang melambaikan tangannya kepadaku. Aku tak menghiraukannya. Lanjut aku tancap gas. Dari belakang, aku mendengar suara wanita yang berkata, "Mas, pelan-pelan. Aku mau cepat-cepat dikubur." Mendengarnya, bulu kudukku merinding. Tubuhku bergetar pelan-pelan. Ku coba menoleh ke belakang. "Ah!" Aku teriak melihat jenazah wanita itu dengan wajah yang menyeramkan. Ketika itu, aku mulai membaca ayat kursi sampai ke lokasi rumah duka. Sesampainya di rumah duka, tepat pukul 5 pagi. Aku telat 1 jam dan aku meminta maaf kepada pihak keluarga atas keterlambatanku dalam mengantarkan jenazah. Keluarga menanyakan kepadaku atas keterlambatan, tapi aku tak menceritakan sebenarnya. Aku juga ingin menjaga perasaan pihak keluarga. Setelah selesai serah terima jenazah, aku lanjut pulang. Tapi hatiku kacau setelah semalaman terjadi hal mistis. Sesampainya di rumah sakit, aku pamit pulang karena aku perlu istirahat. Aku pulang ke rumah pukul 10 pagi. Sebenarnya, pikiranku terbayang-bayang kejadian mistis semalam. Aku tak menceritakan ke siapa-siapa. Hanya aku yang tahu.
Ini juga menjaga kerahasiaan tentang jenazah itu. Siang hari aku fullkan untuk tidur siang sampai terbangun di sore hari. Malam harinya aku tidak bisa tidur. Terpaksa aku begadang sembari menonton bola. Malam semakin larut, menunjukkan pukul 1 malam. Aku asik menonton bola. Tiba-tiba jendela kacaku berbunyi keras, seperti ada yang mengetok. Kemudian aku pergi ke jendela dan terkejut. Jenazah wanita itu datang menghampiriku. Wanita itu berwajah pucat, berambut panjang, serta menggunakan gaun putih. Sampai aku pingsan melihatnya.